Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini saya buatkan tutorial untuk pembelajaran besok, yaitu membuat efek 3 dimensi di Corel Draw yang apa namanya? Yang pasti cara ini adalah cara yang paling mudah. Langsung saja, di sini kalian bisa menggunakan rectangle, bisa menggunakan line. Di sini ada garis ya, bisa menggunakan pen, bisa menggunakan bezier, bisa menggunakan freehand. Langsung saja untuk bahan ajar untuk pembelajaran besok, praktikum besok, ikuti langkah-langkah apa yang saya sampaikan. Di sini yang pertama kali saya membuat adalah contoh. Di sini adalah bezier. Bezier, silakan buat titik di sini. Misalkan saya bikin titik 1, kemudian bikin titik lagi di sini 2, kemudian lagi bikin titik di sini 3, kemudian bikin lagi di sini titik 4, kemudian bikin titik 5, 6, 7. Nah, di sini ada 7 titik. Nah, dari di sini tinggal kita ubah, kita bentuk. Caranya adalah di convert to kurvanya. Kita pakai shift. Ingat pakai shift. Nah, kita atur seperti ini. Nah, untuk membentuk sebuah cangkir ya. Nah, kita bentuk, kita lengkungkan di sininya. Kita pilih apa namanya? Di sini ada convert to kurva hingga membentuk sebuah tanda panah seperti ini yang kita atur bagian panah-panahnya ini. Nah, seperti ini. Nah, kita ubah aja, ubah sesuai dengan keinginan, kebutuhannya seperti apa. Nah, mudah kok. Nah, seperti ini. Nah, jika ini sudah pas, tinggal yang bagian bawahnya seperti ini, kemudian sampingnya. Nah, hingga membentuk sebuah cangkir. Nah, sebelah sini kita klik 2 kali ya tadi. Jadi hilang bagian titik di sini, notnya itu hilang, maka akan langsung otomatis membentuk seperti ini. Nah, kalau sudah di tahap proses seperti ini, proses membentuk apa namanya cangkir yang modelnya seperti ini, kita buat lingkaran itu elip di sini. Nah, elip buatnya gimana anakku? Cukup seperti ini aja. Nah, drag and drop, kita kembali ke pick tool, kita arahkan. Nah, kalau di sini kan terlihat belum sesuai nih, kita bisa sesuaikan. Nah, sesuaikan seperti ini. Nah, kalau memang sudah sesuai, sudah pas, tinggal yang atasnya kita kasihkan warna. Misal sebagai contoh pertama adalah kasihkan warna putih. Nah, sudah terbentuk kan? Nah, kalau belum pas, bisa dipaskan ukurannya, disesuaikan. Nah, bisa ditarik-tarik sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa memperbesar dengan zoom. Misalnya hanya bagian ini yang ingin kita sorot, kita drag and drop seperti ini saja. Nah, pada bagian ini kan belum lengkung nih. Nah, kita lengkungkan juga. Kita lengkungkan pakai namanya sama, yaitu convert to kurva. Kalau memang di sini merasa kesulitan untuk melengkungkan, kita bisa klik 2 kali pada bagian ini. Nah, salah satunya di sini kita buat lengkungan. Nah, seperti ini. Nah, tinggal ini diklik 2 kali, maka titik notnya itu hilang. Kita bisa scroll ya. Ya, seperti ini kita scroll. Kalau sudah berbentuk seperti ini, kita bikin lingkaran yang di bawah. Nah, supaya memang benar-benar bisa terbentuk seperti cangkir. Nah, pokoknya ikuti langkah-langkah step by step apa yang saya lakukan. Nah, untuk memberikan elip yang berada di bawah ini agar benar-benar posnya di tengah, kita tekan lingkaran yang di bawah ini, kemudian tekan shift yang ada pada keyboard, kemudian kita klik
apa namanya objek yang akan kita buat posisi di tengah-tengah. Kita klik seperti ini. Baru kita tengah-tengah itu ada E, keyboard E itu untuk kalau tidak salah send. Nah, seperti ini apa namanya? C ya, C. C itu untuk tengah-tengah. C ada C sama E. E itu secara horizontal, kalau E secara vertikal kalau tidak salah. Itu bisa dicoba-coba ketika praktikum besok. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kasihkan warna. Warnanya anggap aja seperti warna seperti ini. Yang kedua warnanya begini juga. Kita arahkan ke atas. Nah, posisinya ini kan seharusnya di belakangnya cangkirnya seperti ini. Berarti caranya gimana? Kita cukup tekan keyboard Ctrl Alt pakai backdown. Ingat, tekan Ctrl Alt pakai backdown ya. Ctrl Alt backdown. Nah, Ctrl Alt backdown. Udah bisa ya ini ya. Kalau tidak bisa, langsung aja di sini efek, bukan efek, objek. Kita pilih order ya, to back of pick. Nah, seperti ini aja. Kalau memang tadi tidak bisa, cara yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini kurang ke atas ya kalau cangkir. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah berbentuk begini, tinggal kita bikin apa namanya untuk pegangannya ya. Nah, seperti ini kita buat lingkaran. Lingkaran kita buat dua dengan cara Ctrl D. Itu menduplikat. Ctrl D itu fungsinya untuk duplikat. Nah, seperti ini. Kita klik atau kita aktifkan dua-duanya. Kemudian kita pilih trim ya, untuk melubangi pada tengah-tengah. Kita buang lubangnya. Kemudian kita tepatkan sedikit yang kurang lebih segini. Nah, kita potong nih. Kita potong dengan apa? Nah, kita potong dengan ini. Kita potong dengan ini. Caranya gimana? Bukan dengan ini, kita bisa nambah langsung aja potongnya pakai apa namanya rectangle ya. Nah, kurang lebihnya segini, atau kurang pasnya kita tarik aja segini. Nah, namanya potong, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing saja. Kalau udah dipotong, ini diklik, jadi aktif kedua-duanya sama dengan proses yang melubangi yang tadi. Tinggal kita trim. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kita taruh aja. Nah, tinggal disesuaikan. Tinggal kita sesuaikan yang tepat, yang mana kita bisa putar-putar. Nah, muter-muter seperti ini. Nah, sudah berbentuk kan? Kalau udah modelnya seperti ini, tinggal yang dalamnya kita kasih ini, kasihkan warna aja. Kasihkan warna, sesuaikan. Misalnya warnanya ini sesuai dengan warna yang ada, yang warnanya luar. Ini juga harus sesuai dengan warna ini ya. Bebas kok milih warna, tidak harus sama dengan ini. Kemudian yang dalamnya kita bisa ngasihkan lingkaran lagi. Nah, ini anggap aja seakan-akan ada air atau kopi yang ada di dalamnya. Nah, caranya begini. Sesuaikan. Kasihkan warna misalnya hitam. Jadinya begini. Nah, nah, ini kita sesuaikan. Kita tarik seperti ini. Nah, ini kan belum sesuai yang ini. Yang apa namanya? Yang berada di apa namanya? Cangkirnya ini belum sesuai. Kita bisa menyesuaikan aja. Nah, seperti ini jadinya. Atau kita masukkan ke dalam lagi. Nah, biar kopinya agak terlihat lebih dalam lagi, warnanya kita itu dulu, kita kasihkan warna putih dulu, atau tidak dikasihkan warna dulu lah. Di sini terlihat posisinya apa namanya, masih nggak pas ya ini ya.
masih nggak pas, kita bisa potong. Potongnya dengan cara apa? Ini kita klik yang bagian ini, kemudian kita klik yang bagian ini. Nah, kita trim, kita buang yang ini. Ternyata gagal. Ternyata belum bisa. Kalau belum bisa, sama dengan tadi control fake up, fake down. Nah, fake down juga belum bisa. Artinya ini harus berada di dalam ya. Berada di dalamnya ini sebenarnya kita potong dengan ini, coba dipotong dulu, nah belum bisa juga. Ini dipotong dengan cara, atau kalau tidak dipotong kita ini aja yang dipotong. Nah seperti ini, kemudian ini di shift, diklik, kemudian ini dipotong. Nah bagian ini kan hilang, ini dipotong sudah. Bagian yang ini kita taruh paling bawah, Ctrl F, Ctrl pack down ya, paling bawah sendiri. Kemudian yang ini kita Ctrl pack up, paling atas sendiri. Sudah, ini sudah saya lakukan. Kemudian kita taruh yang ini. Nah kalau sudah seperti ini kita lihat, nah kan berada di dalam kan. Nah tinggal kita kasihkan warnanya kopi. Kita boleh bikin kopi coklat atau kopi apa, sesuai dengan selera lah. Jadinya seperti ini. Nah kemudian warna ini bisa diatur, misalnya cangkirnya warnanya hijau. Ini bebas ya, suka-suka sesuai kebutuhan kalian. Kemudian aroma kopi ini bisa kalian bikin, bukan aroma, efek kopi yang masih hangat, atau ada semacam kopi yang benar-benar masih hangat. Kita taruh seperti ini, kita bikin, kita taruh. Nah tinggal kita kasihkan efek garisnya kita perbesar seperti ini. Di sini warnanya kita bikin coklat ya, bukan hitam. Kita coklatnya warnanya agak gelap. Nah caranya apa? Klik dua kali pada garis seperti ini, klik 2 kali. Nah di sini kita pilih warna coklat yang semula, kemudian kita gelapkan. Nah seperti ini. Nah kalau emang udah sesuai, nah jadinya begini. Tinggal ini menyesuaikan saja. Nah kemudian kita bikin efek pencahayaan ya. Pencahayaan itu misalnya cahayanya dari sini cahayanya, berarti efek gelapnya ada di sini. Cahayanya itu anggap cahaya, misalnya saya bikin freehand, cahayanya dari sini. Nah dari sini cahayanya, kemudian berarti yang gelap itu ada bagian sini. Kita bikin kita bikin efeknya. Kita bisa pilih Bezier, klik dari sini, kemudian klik dari sini, klik buat segitiga ya, kemudian atur dengan shape. Nah kalau kalian sudah pernah mempraktekkan setiap yang ada pada toolbox yang ada pada aplikasi CorelDRAW, mestinya kalian bisa. Hanya tinggal di sini mempraktekkan saja. Kalau kalian mengikuti apa yang saya sampaikan hari ini, mestinya kalian akan mudah ya. Nah tinggal ini disesuaikan aja, disesuaikan. Nah karena bayangan dari sini berarti kita bikinnya di sini juga melengkung. Kita bikin melengkung. Nah kurang lebih segini, seperti itu. Nah pokoknya sesuai kebutuhan lah ya, tidak harus sama dengan apa yang saya sampaikan. Nah karena kita butuh warna gelap, berarti di sini kita klik 2 kali pada bagian warna di sini, di bawah ini. Diingat-ingat ya, di bawah ini ada 2.
Di sini ada fill, di sini ada outline. Outline itu untuk garis, warna garis, kemudian yang fill itu warna yang ada di volume atau di dalamnya di sini. Nah, di sini kan otomatis ketika saya klik ada warna hitam. Yang warna yang kita butuhkan bukan ini, tetapi kita pilih yang di sini ada namanya color eyedropper. Kita klik, ya berbentuk seperti apa namanya paku ini. Kita arahkan ke warna semula. Nah, tinggal kita gelapkan di sini. Nah, kalau udah merasa sudah pas, jangan terlalu gelap ya, gelap biasa aja. Nah, tinggal garis tepinya kita hilangkan dengan cara klik kanan pada garis di samping. Nah, ini sudah ada efek gelap. Sedangkan warna yang ini kita samakan dengan ini karena sama-sama gelap. Nah, seperti ini. Jadi bayangannya dari sini. Kalau memang di sini kurang pas, nah ini dinaikkan seperti ini. Nah, berarti yang gelap lagi yang mana? Berarti di bawah sini. Di sini juga harus gelap. Gelapnya menyesuaikan, kita bisa pilih ini juga. Nah, kita bisa bikin segitiga bikin segitiga lagi dengan cara kita freehand lagi. Di sini kita pilih convert to kurva. Pokoknya semua setiap langkah melengkungkan itu caranya sama ya. Yang penting sampean keterampilan untuk melengkungkan dan sebagainya itu harus sering-sering belajar di sini. Jadi tidak bisa instan ya kalau belajar ilmu Corel nih. Ilmu desain itu tidak bisa dipelajari secara cukup membaca itu tidak bisa, harus dipraktekkan, dan praktek pun tidak harus sekali dua kali, tapi terus menerus. Nah, makanya Bapak di sini memberikan tutorial supaya kalian di rumah itu tetap bisa belajar. Nah, di sini tinggal kasihkan warna ini, garis tepinya kita hilangkan. Nah, basic efek dari sini. Kalau memang merasa kurang tepat, kurang pas, boleh lah ini diubah. Pak, kok kayak gimana ya, kurang tepat. Nah, ya diubah, diatur sesuai kebutuhan. Efek cahayanya itu gimana, di mana. Nah, seperti ini. Kalau merasa kemudian di sini efeknya harus ada seakan-akan itu ada kilatan atau semacam apa istilahnya. Kalau di sini kaca kan ada semacam warna kilau ya, kilau seperti ini. Kita buat di sini warna putih, Nah, pokoknya intinya warna hijau, tapi hijau yang bikinnya cerah. Ini entah warna apa, hijau atau apa. Ini buatlah warna keramik ya. Ini sesuaikan seperti ini. Nah, sini kan ada efeknya untuk mengkilat. Pokoknya disesuaikan sesuai kebutuhan aja lah. Kalau kalian butuh modelnya begitu, tadi Bapak tidak tidak mengharuskan sampean harus sama dengan apa yang saya buat. Lebih baik saya harapan Bapak ya hasil sampean itu lebih baik dari apa yang saya sampaikan. Jadi modelnya begini, ini kemudian pada bagian ini juga harus ada harus ada ini sudah kayaknya ini ya. Kalau sudah seperti ini udah ada mengkilatnya, ini sudah, kita grup aja, kita grup dengan cara kita blok ya, drag and drop seperti ini. Kalau digeser ke kanan, digeser ke kiri itu mengikuti, artinya ini sudah aktif semuanya. Tinggal kita grup. Caranya gimana grup? Cukup klik kanan aja, kita grup. Kalau udah kita grup seperti ini udah. Nah, ini sudah menggrup, sudah jadikan satu. Apalagi ya, oh ya, garis tepi yang belum, ini garis tepi saya ungroup lagi ya, karena garis tepinya itu belum saya hilangkan. Nah, kita hilangkan dulu garis tepinya biar seakan-akan gambaran kita itu hasilnya itu dari garis secara garis alami, cara alami ya. Nah, seperti ini. Nah, garisnya garis alami. Nah, berarti kita ngasihkan efek yang di bawah ini, efeknya itu kita boleh memberikan efek bayangan. Kita tarik aja, kita klik 2 kali not di sini. Tidak harus sama dengan apa yang saya sampaikan ya. Kalian bisa berkreasi sesuai dengan
apa namanya, sesuai dengan keinginan. Pak, saya pengen hasilnya seperti ini misal, ya nggak apa-apa. Nah, jadi begini. Nah, jadi garisnya itu tidak timbul karena garis buatan, tetapi timbul karena pencampuran warna. Jadi alami. Di sini timbulnya itu karena pencampuran warna gelap dan terang seperti ini. Ini adalah cara, kemungkinan mungkin tidak begitu sempurna apa yang saya sampaikan, cuma ini adalah cara dasarnya. Untuk lebih jelasnya, memperhalus, memperbaiki, mempertajam dan lain sebagainya, kita pelajari untuk tahap selanjutnya ya. Ini step-stepnya emang harus seperti ini dulu. Tidak mungkin kan kita belajar langsung hasilnya sempurna, kan enggak. Kita kembali ke grup, kita grup. Nah, jadi tinggal kita kasihkan efek bayangannya. Kita tidak ngasihkan efek yang transparan atau apa, kita kembali efek ini aja, kita kasihkan warna hitam. Nah, kita Ctrl Fn atau background. Nah, jadi seperti ini, atau warnanya bisa apa namanya, bisa dikasih warna yang sesuai. Ini hijau, ini anggap aja kasihkan warna, nah ini aja lah. Oh enggak, warna ini, garis tepinya dihilangkan. Nah jadinya begini, nah, atau bisa dikasihkan asap, boleh. Asap apa namanya, seakan-akan ada apa ya, ada asap, berarti ini masih bener-bener hangat. Nah ini yang satunya, ini garisnya tidak menyatu, makanya tidak bisa. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini adalah gambar 3 dimensi ya. Kenapa 3 dimensi? Karena ini bentuknya bervolume. Nah seperti ini. Kalau 2 dimensi, kemungkinan efek bayangannya di sini tidak ada. Nah, ini adalah dasar untuk membuat gambar dimensi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung besok ya, kita ketemu besok. Untuk hari ini tutorial saya harap bisa dipelajari. Sekian dari saya, Kidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.